Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Ushulil Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan itu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifatul mujtahid alladzi yustafta. Mujtahid yang bisa dimintai fatwa. Sifatul mujtahidi ialah sifat atau kriteria mujtahid alladzi yang yustafta dimintai fatwa. Siapa alladzi? Ini akan menjelaskan kriteria mujtahid yang bisa dimintai sebuah fatwa. Ittafaqal ulama'u, sepakat al ulama'u, siapa para ulama, ala annahu, atas sesungguhnya siapa seseorang, idza arada, ialah ketika berkeinginan siapa seseorang, ayyastaftiya, untuk minta fatwa siapa seseorang, fa innama, maka hanya saja yastafti, minta fatwa siapa seseorang, man, terhadap orang, urifa, yang diketahui siapa man, bil ilmi, dengan ilmu, wal ijtihadi, dan ijtihad, wal adalati, dan integritas, washtahara, dan masyhur, amruhu, apa perkaranya man, bidzalika, dengan itu, al ilmi, al ijtihad, wal adalah, bainahum, di antara para ulama, bainahum, di antara para ulama. Jadi ketika seseorang itu hendak minta fatwa, maka harus minta fatwa kepada orang yang alim, yang bisa berijtihad dan memiliki integritas yang tinggi. Fa in wujida, maka apabila dijumpai adadun, apa bilangan, minal mujtahidina, dari para mujtahid, ala darajatin wahidatin, atas level wahidatin yang sama atau yang satu, min sifatil kamali, dari sifat-sifat atau kriteria-kriteria kesempurnaan, jaza, maka boleh lahu, bagi seseorang, ayyu qallida, apa mengikuti siapa seseorang, man, terhadap orang, sya'a, yang mau siapa seseorang, minhum, dari mujtahidin, minhum, dari mujtahidin. Artinya kalau ada lebih dari satu mujtahid dan levelnya sama, maka boleh minta fatwa kepada siapa saja. Wasahihu, dan adapun pendapat yang sahih, annahu, ialah sesungguhnya, sya'an, yajuzu, boleh, lahu, bagi seseorang, lahu, bagi seseorang, apa yang boleh, ayu qallida, apa mengikuti siapa seseorang, al-mafdula, terhadap orang yang diutamai atau yang diungguli atau yang kurang utama, begitulah al-mafdul ini ya. Yang dimaksud dengan al-mafdul ini kurang utama. Ayu qallida, apa mengikuti siapa seseorang, al-mafdulah, terhadap orang yang kurang utama, ma'awujudil fadili, beserta adanya orang yang utama. Al-fadil ini orang yang levelnya itu lebih tinggi daripada al-mafdul. Sementara al-mafdul ini levelnya berada di bawah al-fadil. Maka ketika ada orang yang levelnya lebih tinggi, atau ada mujtahid yang levelnya lebih tinggi, dan ada mujtahid yang levelnya itu ada di bawahnya, maka boleh bagi seseorang ini untuk minta fatwa kepada orang yang
kurang utama ini yang levelnya lebih rendah ini boleh. Meskipun ada yang lebih utama. Selanjutnya, ma yajuzu fihi taklidu. Ma adalah sesuatu yajuzu yang boleh fihi di dalam ma at-taklidu apa at-taklid mengikuti. Wat taklidu dan adapun at-taklid innama ialah hanya saja yajuzu boleh apa at-taklid au yajibu atau wajib apa at-taklid fil furu'il fiqhiyati di dalam cabang-cabang fikih. Artinya yang boleh taklid itu atau yang wajib taklid itu hanya di dalam persoalan-persoalan fikih. Wa amma fi usulid dini wal aqidati dan adapun di dalam pokok-pokok agama wal aqidati dan akidah keyakinan faqad zahaba maka sungguh telah berpendapat al aksaruna siapa kebanyakan ulama kama hakahu sebagaimana sesuatu hakahu yang telah menceritakan hu terhadap ma al-Amidi siapa Imam al-Amidi wakhtarohu huwa dan memilih hu terhadap wakhtaro dan memilih siapa al-Amidi huwa terhadap ma huwa al-Amidi war-Razi dan Imam ar-Razi wabnul Hajibi dan Ibnul Hajib annahu bahwa sesungguhnya sya'an la yajuzu tidak boleh at-taklidu apa at-taklid mengikuti fi masailil i'tiqadi di dalam persoalan-persoalan keyakinan atau di dalam persoalan-persoalan akidah bal melainkan wajib al-i'tiqadu apa meyakini andalilin dari dalil artinya harus bersumber dari dalil yang namanya keyakinan itu harus berdasarkan dalil. Jadi kalau di dalam persoalan akidah itu tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid. Harus keyakinan kita ini berdasarkan dalil. Ini yang pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Amidi, Imam Ar-Razi, dan Imam Ibnul Hajib. Wasawaun dan ialah baik fidzalika di dalam itu wujubul i'tiqad andalilin al-amiyu adapun orang awam wal alimu dan orang alim. Tidak ada bedanya di dalam persoalan i'tiqad ini harus bersumber dari dalil baik orang awam maupun orang yang alim. Fayajibu maka wajib ala kulli ahadin atas semua orang. Ini kalau di makna ala pesantren seperti ini. Fayajibu maka wajib ala kulli ahadin atas semua orang. Ayyanzura apa melihat siapa ahad. Ayyanzura ini lebih tepat berfikir ya. Fayajibu maka wajib ala kulli ahadin atas semua orang ayyanzura apa berfikir siapa ahad fi malakutis samawati di dalam kerajaan-kerajaan langit wal ardi dan bumi liyasila agar sampai siapa ahad ilal imani pada iman biwujudil khaliqi dengan adanya al khaliq pencipta wasahihu dan adapun pendapat yang sahih annal amiyah ialah sesungguhnya siapa orang awam in akhadha apabila mengambil siapa al-ami biqauli ghairihi dengan pendapat lainnya al-ami minal ulama'i dari para ulama jaziman dengan keadaan mantap bihi dengan qauli ghairihi duna syakin tanpa keraguan atau taraddudin atau bimbang bima dengan sesuatu naqalahu yang menukil siapa ghair hu terhadap ma. Naqala ini menukil atau menyampaikan gitu ya, menukil ini. Bima dengan sesuatu naqalahu yang menukil atau yang menyampaikan siapa ghair hu terhadap ma ilaihi kepada al-ami ilaihi kepada al-ami minal akidati dari akidah
Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, yajuzu boleh lahu bagi al-ami, zalika, apa itu akhdhu qauli ghairihi. Apa itu akhdhu qauli ghairihi? Ini adalah pendapat yang sahih. Orang awam itu boleh mengambil pendapat orang lain atau pendapat ulama dalam persoalan akidah asalkan dia itu mantap. Asalkan dia itu benar-benar meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh para ulama ini. Boleh, ini adalah pendapat yang sahih. Walaupun yang muqabilus sahihnya, yaitu pendapat Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, Imam Ibnul Hajib, mengatakan bahwasanya dalam persoalan akidah itu, baik orang awam atau orang alim, wajib harus dengan dalil, harus berdasarkan dalil. Tidak boleh taklid kepada pendapat orang lain. Wadzalika, dan adapun itu jawaz, li'anna aktsaron nasi, ialah karena sesungguhnya apa kebanyakan manusia atau siapa kebanyakan manusia, la yastati'una, ialah tidak mampu mereka aktsarun nas an-nadhra, terhadap bernalar atau berfikir. Kenapa yang sahih, pendapat yang sahih itu mengatakan boleh taklid juga dalam persoalan akidah? Karena kebanyakan manusia itu tidak mampu untuk berpikir, tidak mampu untuk merenung, tidak mampu untuk bernalar. Kemudian, tatabbu'ur rukhasi fit taklid, mencari keringanan di dalam taklid. Artinya mencari-cari keringanan, kemudahan di dalam berbagai mazhab. Bagaimana ini hukumnya? Tatabbu'ur rukhasi fit taklidi, ialah mencari-cari keringanan fit taklidi, di dalam at-taklid. Alladzi, adapun yang, alaihi, ialah atas alladzi, ulamaul ummati, adapun ulama umat, minal usuliyina, dari kalangan ulama usul, wa ghairihim, dan selain usuliyin, annahu, ialah sesungguhnya sya'an, la yajuzu, tidak boleh fit taklidi, di dalam at-taklid, mengikuti pendapat mujtahid, tatabbu'ur rukhasi, apa mencari-cari keringanan. Jadi tidak boleh mencari-cari yang mudah di dalam mengikuti pendapat ulama. Kenapa tidak boleh tatabbu'ur rukhas? Di annal mar'a, karena sesungguhnya siapa seseorang, idza fa'ala, ialah ketika melakukan siapa seseorang, hadza, terhadap ini, tatabbu'ur rukhas, rubama, terkadang, kharaja, keluar siapa almar'u, min dibqatit taklifi, dari kekangan hukum. At-taklif ini maksudnya hukum, atau kalau di makna aslinya seperti ini, min ribqatit taklifi, dari kekangan pembebanan. Famu'dhamu masailil fikhi khilafiyatun, maka adapun kebanyakan masalah-masalah fikih, khilafiyatun, ialah perselisihan pendapat ulama, berupa perselisihan pendapat ulama. Falau akhadha, maka apabila mengambil siapa almar'u fi kulli mas'alatin, di dalam setiap persoalan, mengambil bima, dengan sesuatu, yarukulahu, yang menyenangkan apa malahu, terhadap almar'u, wa yashulu, dan mudah apa ma alaihi, atas almar'u, la asqata, maka sungguh menggugurkan siapa almar'u, kafiron, terhadap banyak, minat takalifi syar'iyati, dari beban-beban syariat, hukum-hukum syariat. Karena kalau orang itu mengambil yang mudah-mudah dari setiap mazhab, yang cocok dengan dirinya, yang mudah dilakukan, maka dia itu pada akhirnya tidak ada yang wajib kepada dirinya, tidak ada taklif pada dirinya. Wahada, dan adapun ini, tatabbu'ur rukhas, la yakuluh, ialah tidak berpendapat, bihi, dengan hada, alimun, siapa seorang alim pun, min ulama il ummati, dari para ulama ummah.
Waman dan adapun seseorang fa'alah yang melakukan siapa man zalika terhadap itu tatabu'ur rukhas faqad asa maka sungguh telah bermaksiat siapa man. Wahakama dan menghukumi al-imamu siapa imam Abu Ishaq al-Marwazi bifiskihi dengan kefasikannya man. Jadi kalau orang yang melakukan tatabu'ur rukhas, mencari-cari yang ringan saja, maka itu dihukumi sebagai orang fasik. Wadzalika dan adapun itu tatabu'ur rukhas, ka'ayya khudha ialah seperti mengambil siapa almar'u biqauli Abi Hanifah dengan pendapat Imam Abi Hanifah fi adam ishtiratil wali di dalam tiadanya disyaratkannya wali fin nikahi di dalam nikah wa qauli Malikin dan pendapat Imam Malik fi adam istirati syuhudi di dalam tiada disyaratkannya saksi-saksi wa qauli Ibni Abbasin dan pendapat sahabat Ibnu Abbas ya wa qauli Ibni Abbasin dan pendapat Ibnu Abbas fi jawazi nikahil mut'ati di dalam bolehnya kawin kontrak fa innahu maka sesungguhnya almar'u yasilu ialah sampai siapa almar'u ila ibahiyatin pada paham serba boleh ya. Nah, ibahiyah ini adalah paham serba boleh membolehkan semuanya tidak ada yang terlarang ini disebut dengan ibahiyah. Lam yakul yang tidak berkata, yang tidak berpendapat biha dengan ibahiyah, hatta sampai alladzina siapa orang-orang yunaduna, yang disebut siapa alladzina, yang disebut siapa mereka alladzina, bil ibahiyati dengan ibahiyah. Ibahiyah ini adalah, ini ya, ibahiyah ini permisivisme ya. Paham permisivisme artinya paham yang serba boleh yang membolehkan segala sesuatu ini disebut dengan paham permisivisme. Asamanallahu semoga menjaga atau melindungi kepada kita Allahu siapa Allah minaz zalali dari ketergelinciran pada dosa wa alhamana dan memberikan ilham siapa Allah kepada kita ar-rusda pada kebenaran wa taufiq dan taufik pertolongan fil qauli di dalam perkataan wal amali dan perbuatan wa ja'alana dan menjadikan siapa Allah kepada kita mimman sebagian dari orang yastami'ul qaula yang mendengar siapa man al qaulah pada perkataan ucapan fayattabi'u yastami'ul qawla fayattabi'u maka mengikuti maka kemudian mengikuti siapa man ahsanahu terhadap paling baiknya al-qaul wa yahtatu dan berhati-hati siapa man lidinihi untuk agamanya man fayuhsinuhu maka membentengi siapa man hu terhadap dinihi wa akhiru da'wana dan adapun penutup doa kita Anilhamdulillahi Rabbil Alamin yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah Rabbil Alamina Tuhan semesta alam. Dengan demikian ini sudah selesai ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi sudah khatam dan alhamdulillah semoga ilmu yang kita pelajari, yang kita kaji dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini menjadi pintu agar kita bisa memahami usulul fikih secara khusus dan memahami hukum-hukum syariat secara umum. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.